Saya Sheni, saya dari Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Surabaya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis penyakit yang ada di Indonesia. Suatu penyakit dikatakan epidemik pada suatu populasi yang berlangsung di dalam populasi tersebut tanpa adanya pengaruh dari luar. Penyakit epidemik disebabkan oleh keadaan iklim, pencegahan dan pengobatan yang terlambat, bahkan pembangunan yang tidak merata. Di Indonesia ada beberapa jenis penyakit epidemik yang berkembang. Penyakit epidemik ini meliputi DBD, malaria, kusta, hepatitis, maupun kaki gajah. Nah, saya akan menjelaskan DBD terlebih dahulu. DBD adalah penyakit demam berdarah. Nah, disebarkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus. Nah, di Indonesia menduduki peringkat kedua karena di mana daerah tropis menjadi daerah endemik penyakit tersebut, termasuk pula di Indonesia kan. Nah, gejala yang umum dari demam berdarah tersebut adalah biasanya nyeri otot dan nyeri sendi. Gejala DBD tersebut muncul antara 3-14 hari. Setelah seseorang terpapar virus tersebut, seringkali gejala tersebut muncul setelah 4-7. Oleh karena itu, jika seseorang baru kembali dari wilayah yang memiliki kasus tersebut, kemudian ia menderita demam dan gejala lainnya lebih dari 14 hari dari ia kembali ke wilayah tersebut, kemungkinan penyakit tersebut bukan DBD. Nah, yang kedua adalah malaria. Malaria adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk dari manusia dan hewan lain yang disebabkan oleh protozoa parasit dalam tipe Plasmodium. Malaria biasanya ditemukan di iklim tropis dan subtropis tempat parasit hidup. Malaria adalah penyakit yang mengancam jiwa. Penyakit epidemik ini biasanya ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles yang terinfeksi parasit Plasmodium. Ketika parasit dilepaskan ke aliran darah, begitu parasit ada di dalam tubuh, mereka akan pergi ke hati. Setelah beberapa hari, parasit dewasa memasuki aliran darah dan mulai menginfeksi sel darah merah. Nah, yang ketiga adalah penyakit kusta. Kusta juga dikenal sebagai penyakit Hansen, adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh Mycobacterium leprae. Penyakit ini terutama menyerang kulit, saraf tepi, permukaan mukosa, saluran pernapasan atas, dan mata. Kusta diketahui terjadi pada semua umur, mulai dari masa kanak-kanak hingga saat tua. Kusta dapat disembuhkan dan pengobatan dini mencegah sebagian besar kecacatan. Nah, menurut WHO, mekanisme pasti menularkan kusta tidak diketahui. Jadi setidaknya pada saat ini kepercayaan orang yang paling banyak dipegang bahwa penyakit ini ditularkan melalui kontak antara kasus kusta dengan orang sehat. Jadi misalnya ada orang kusta, nah kita tuh yang orang sehat itu tidak boleh sampai menyentuh tangan si orang kusta tersebut. Nah, seperti itu. Baru-baru ini kemungkinan penularan melalui jalur pernapasan semakin meningkat. Jadi bisa melalui hidung ya. Jadi seperti itu. Nah, yang keempat adalah hepatitis. Hepatitis adalah penyakit peradangan hati. Kondisi ini dapat sembuh sendiri dan dapat berkembang. Nah, virus hepatitis ini adalah penyakit hepatitis yang paling umum di dunia, tetapi infeksi lain dari zat beracun dan penyakit autoimun juga dapat menyebabkan hepatitis. Nah, ada 5 virus hepatitis utama yaitu tipe A, B, C, dan D. E juga, sama juga. Nah, terus kelima virus ini menjadi perhatian tersebar karena beban penyakit dan kematian yang ditimbulkannya dan potensi wabah dari penyakit epidemi. Infeksi hepatitis B dan C menyebabkan penyakit hati kronis pada ratusan juta orang. Nah,
Hepatitis A dan E biasanya disebabkan oleh konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi. Hepatitis B, C, dan D biasanya terjadi akibat kontak parenteral dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Nah, yang kelima adalah kaki gajah atau disebut filariasis atau kerap disebut kaki gajah, yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh cacing filaria yang ditularkan melalui berbagai nyamuk. Nah, terdapat 3 jenis spesies cacing ya kan. Nah, itu kita tidak menjelaskan rinci. Nah, yang akan kita jelaskan adalah kegiatan sosial dalam kondisi bencana alam atau penyakit epidemik. Nah, berbagai tindakan dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan untuk menangani dan mengendalikan penyakit endemik ini kan. Misalnya dengan pencegahan DPD, pemerintah melakukan sosialisasi pemberantasan sarang nyamuk 3M+ dan gerakan 1 rumah 1 jumantik. Kemudian untuk mencegah filariasis, pemerintah melakukan program eliminasi filariasis, yaitu program pemberian obat pencegahan massal filariasis tersebut di daerah endemis. Nah, upaya untuk mengatasi penyakit endemik di Indonesia bukan hanya fokus pada ketersediaan layanan obat saja, namun kini ditekankan pada upaya promotif preventif yang dilakukan berbagai program penyuluhan puskesmas dan pos pelayanan terpadu. Hal ini bertujuan untuk memberi edukasi dan membangun kewaspadaan terhadap berbagai endemik. Dukungan semua anggota masyarakat tertentu sangat dibutuhkan untuk mencegah dan menanggulangi penyakit epidemik yang sering terjadi. Sekian penjelasan dari penyakit epidemik yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.